Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran matematika. Kaifa halukum? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan membahas tentang pecahan senilai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menuliskan berbagai bentuk pecahan senilai dan menyederhanakannya, kemudian membandingkan dan mengurutkan pecahan. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Nah, ini kita memasuki peta pembelajaran pada hari ini. Jadi, Ibu akan menjelaskan bahwa pada pembahasan pecahan senilai ini terdapat alur yang saling berkaitan. Pertama, kita akan mempelajari tentang arti dan cara menentukan pecahan senilai. Setelah kita memahami tentang makna pecahan senilai, maka kita tentu akan bisa untuk menyederhanakan suatu pecahan. Kemudian, kita akan bisa membandingkan suatu pecahan dengan cara yang sama, seperti menentukan suatu pecahan senilai. Dan terakhir, setelah dapat membandingkan beberapa pecahan, maka kita akan dapat pula untuk mengurutkan pecahannya. Baiklah, langsung saja kita akan bahas tentang pecahan senilai. Berdasarkan namanya, tentu kita sudah mengenal arti senilai. Maknanya yaitu sama. Nah, pecahan senilai diartikan sebagai pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki dua buah martabak manis berukuran sama. Martabak manis pertama akan diberikan kepada ayah 1/2 bagian. Sedangkan martabak manis kedua akan dibagikan kepada Ani dan teman-temannya sebanyak 4/8 bagian sebagai berikut. Nah, lalu apakah potongan yang diperoleh ayah dan Ani sama banyak? Perhatikan ilustrasi martabak manis seperti berikut. Martabak pertama akan dibagikan kepada ayah sebanyak 1/2 bagian. Artinya, martabak manis tersebut harus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Sedangkan, martabak manis kedua akan dibagikan kepada Ani sebanyak 4/8 bagian. Berdasarkan ilustrasi gambar ini, apakah bagian martabak pertama dengan martabak kedua sama besar? Ya, benar. Sama besar. Mengapa bisa demikian? Karena pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 4/8. Artinya, 1/2 sama dengan 4/8. Maka, martabak manis yang dimakan oleh ayah sama besarnya dengan martabak manis yang dimakan oleh Ani dan teman-temannya. Bagaimana kita mengetahui suatu pecahan atau beberapa pecahan itu senilai? Langsung saja kita bahas tentang cara menentukan pecahan senilai. Cara pertama yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau dengan cara perkalian. Selanjutnya, kita simak contoh berikut. Pecahan 6/12. 6 dan 12 dapat kita kali dengan bilangan 2, sehingga 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Kemudian 6 dan 12 atau pecahan 6 dan 12 dapat kita kalikan dengan bilangan 5, sehingga menghasilkan 6 dikali 5 sama dengan 30 dan 12 dikali 5 sama dengan 60. Nah, ini artinya 6/12 senilai dengan 12/24 juga senilai dengan 30/60. Kemudian, cara kedua adalah pembagian. Sama seperti cara pertama, pembilang dan penyebut akan dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, pecahan 6/12 tadi
dapat dibagi dengan bilangan 2, menghasilkan 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya, pecahan 6/12 dapat dibagi pula dengan bilangan 3, sehingga menghasilkan 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Artinya, 6/12 senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4. Jadi, 3/6, 2/4, 12/24, 30/60 senilai dengan 6/12. Atau dapat ditulis 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 30/60 sama dengan senilai. Mudah kan? Selanjutnya kita simak tentang menyederhanakan pecahan. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang dua cara menentukan suatu pecahan senilai, yaitu dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Menyederhanakan pecahan berkaitan dengan salah satu cara tersebut, yaitu cara kedua dengan pembagian. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Arti paling sederhana di sini adalah hingga kedua pembilang dan penyebutnya tidak dapat dibagi lagi. Misalnya seperti contoh yang sebelumnya, 6/12 dibagi dengan 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga menghasilkan 6/12 senilai dengan 3/6. Namun, 3/6 masih bisa dibagi kembali dengan bilangan 3. Kemudian, 6/12 dibagi dengan 3 menghasilkan 2/4. 2/4 masih dapat dibagi dengan bilangan 2. Sehingga 3/6 dan 2/4. Nah, selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang dua cara menentukan suatu pecahan senilai, yaitu dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Menyederhanakan pecahan ini saling berkaitan dengan salah satu cara tersebut, yaitu cara kedua dengan pembagian. Menyederhanakan pecahan artinya adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Arti paling sederhana di sini adalah jika kedua pembilang dan penyebut itu dibagi, maka hasilnya kedua pembilang dan penyebutnya tidak dapat dibagi lagi. Contoh yang sebelumnya, pecahan 6/12 dapat dibagi dengan 2 menghasilkan 3/6. Namun hasil 3/6 masih dapat dibagi lagi dengan bilangan 3. Sehingga jika kita bagi, maka 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2, menghasilkan 1/2. Nah, 6/12 juga bisa dibagi dengan 3, menghasilkan 2/4. Namun, 2/4 juga masih dapat dibagi dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, 3/6 dan 2/4 belum menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Contoh soal, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24.
20/24 dapat dibagi dengan bilangan 2, menghasilkan 10 dibagi 12 atau 10/12. Pecahan 10/12 masih belum sederhana, sehingga masih bisa dibagi 2 menjadi 5/6. Nah, 5/6 sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Nah, kita beralih kepada membandingkan pecahan. Apakah kalian masih ingat beberapa tanda matematika berikut? Pertama, tandanya seperti huruf K, namun tidak menggunakan tangkai. Itu artinya adalah kurang dari. Nah, kemudian yang kedua adalah tanda yang seperti perut huruf B, namun tidak ada tangkai dari huruf B. Artinya adalah lebih dari. Dan yang ketiga adalah sama dengan. Ketiga tanda tersebut berkaitan dengan membandingkan pecahan yang akan kita bahas berikut. Ayo tebak. Bandingkan kedua pecahan berikut. Manakah pecahan yang lebih besar atau lebih kecil? 2/4 atau 3/4? Lihatlah, kedua pecahan tersebut keduanya memiliki penyebut yang sama, yang bernilai 4. Nah, solusi untuk mengetahui perbandingan kedua pecahan ini adalah bisa diilustrasikan dengan sebuah gambar. Misalnya ada batang coklat yang ukurannya sama. Ibu bagi dengan 4 bagian. Lalu 2 bagian diambil oleh adik dan 3 bagian diambil oleh kakak adik. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui manakah yang lebih besar, coklat bagian adik atau coklat bagian kakak. Ternyata yang lebih besar adalah coklat bagian kakak. Artinya 2/4 atau 2/4 bagian coklat yang didapat oleh adik itu lebih kecil nilainya dibanding 3/4 bagian yang diambil oleh kakak. Selain menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan cara cepat jika kondisinya kedua penyebut ini sama. Caranya adalah dengan membandingkan pembilang, yaitu angka yang berada di atas pecahan. Nah, karena 2 dan 3 sudah kita ketahui bahwa 3 lebih besar dibandingkan 2, maka 2/4 lebih kecil dibanding 3/4. Bagaimana? Mudah dimengerti? Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Nah, ada 2 bilangan 1/2 dan 1/3. Bagaimana cara membandingkan kedua bilangan ini? Nah, lihatlah baik-baik. Penyebut kedua bilangan pecahan ini berbeda. Maka solusinya juga tidak sama dengan penyebut yang tadi kita contohkan, yaitu sama ya. Nah, solusinya adalah dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mengalihkan atau membagi seperti menentukan pecahan senilai. Masih ingat kan cara menentukan pecahan senilai? Ada 2 tadi caranya, yaitu bisa dengan cara perkalian dan bisa juga dengan cara pembagian. Nah, bilangan 1/2 dan 1/3 dapat kita kalikan dengan bilangan 3. 1/2 dikalikan dengan 3 menghasilkan 3/6. Dan 1/3 dapat dikalikan dengan 2 menghasilkan 2/6. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Yaitu 6. Setelah penyebutnya sama, maka kita akan mengetahui berarti siapa yang paling besar, 3 atau 2? Tentu saja yaitu 3 kan?
Nah, berarti 3/6 lebih besar dibanding 2/6 atau 1/2 lebih besar dibanding 1/3. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum